Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berhubung kita semua sedang di rumah aja, semoga teman-teman juga tetap sehat. Terus jaga banget kesehatannya ya. Dan gak kalah penting yang saya harapkan, semoga COVID-19 dapat pergi dari bumi kita. Oke, back to the topic. Today I'm making video untuk memenuhi tugas mata kuliah psikologi konsumen. Nah, kembali lagi dengan saya, Penny Erniawanti, semester 4 Ekonomi Syariah dengan NIM 501180082. Langsung saja, di sini saya akan menyampaikan materi dengan judul Peran Sikap dan Kelompok Referensi dalam Perilaku Konsumen. Dalam pembahasan kali ini, materi akan dibagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama ada sikap dalam perilaku konsumen dan kelompok referensi dalam perilaku konsumen. Yang pertama ada sikap dalam perilaku konsumen. Swasta dan Handoko mendefinisikan bahwa dari sikap yang diterapkan pada pemasaran sebagai berikut. Sikap adalah suatu kecenderungan yang dipelajari untuk bereaksi terhadap penawaran produk dalam masalah-masalah yang baik ataupun kurang baik secara konsekuen. Sikap merupakan kecenderungan yang dipelajari, berarti bahwa sikap yang berkaitan dengan perilaku membeli terbentuk sebagai hasil dari pengalaman langsung mengenai produk, informasi secara lisan yang diperoleh dari orang lain, atau terpapar oleh iklan di media massa, internet, dan berbagai bentuk pemasaran langsung. Sikap konsumen bisa merupakan sikap positif atau negatif terhadap produk-produk tertentu. Dengan mempelajari keadaan jiwa dan keadaan pikir dari sikap seseorang diharapkan dapat menentukan perilaku seseorang. Sikap konsumen ini adalah faktor penting yang akan mempengaruhi keputusan konsumen. Jadi dapat kita simpulkan bahwa sikap merupakan ungkapan perasaan konsumen tentang suatu objek apakah disukai atau tidak, dan sikap juga bisa menggambarkan kepercayaan konsumen terhadap berbagai atribut dan manfaat dari objek tersebut. Definisi konsumen. Konsumen adalah semua pihak yang memakai atau menggunakan suatu barang atau jasa yang diproduksi oleh produsen. Barang jasa tersebut digunakan baik untuk kepentingan pribadi maupun orang lain, tanpa menjual kembali barang jasa tersebut. Dalam dunia marketing, konsumen adalah hal yang perlu diperhatikan. Jika suatu perusahaan atau pedagang tidak memiliki konsumen, maka sia-sia barang yang diperdagangkan tersebut. Adapun fungsi-fungsi sikap, yaitu fungsi ekspresi nilai, fungsi pengetahuan, fungsi mempertahankan ego, dan fungsi utilitarian. Materi selanjutnya itu kelompok referensi dalam perilaku konsumen. Kelompok referensi atau kelompok acuan merupakan sekelompok orang yang dianggap memiliki pengaruh evaluasi, aspirasi, bahkan perilaku terhadap orang lain secara langsung atau tidak langsung, dan dianggap sebagai perbandingan bagi seseorang dalam membentuk nilai dan sikap umum khusus atau pedoman khusus bagi perilaku. Kelompok referensi memberikan standar norma atau nilai yang dapat menjadi perspektif penentu mengenai bagaimana seseorang berpikir atau berperilaku, dan kelompok ini berguna sebagai referensi seseorang dalam pengambilan keputusan. Jenis-jenis kelompok referensi. Ada dua jenis kelompok referensi, yaitu kelompok referensi normatif dan kelompok referensi komparatif. Kelompok referensi dalam pemasaran. Kelompok referensi mempengaruhi perilaku seseorang dalam pembelian dan sering dijadikan pedoman oleh konsumen dalam bertingkah laku. Kelompok referensi yang paling berpengaruh terhadap konsumen mempengaruhi orang lain melalui norma, informasi, dan kebutuhan nilai ekspresif konsumen. Kemudian ada macam-macam pengaruh tersebut. Yang pertama, pengaruh informasi. Perilaku dan pendapat kelompok referensi digunakan sebagai berguna
potongan informasi yang berpotensi. Kedua, pengaruh normatif. Ketika seseorang individu memenuhi harapan kelompok untuk mendapatkan hadiah langsung atau menghindari hukuman. Yang ketiga, pengaruh ekspresi nilai. Ketika seseorang individu kelompok menggunakan norma dan nilai, dianggap sebagai panduan bagi sikap mereka sendiri atau nilai-nilai. Selanjutnya ada beberapa bentuk kelompok acuan yang dapat mempengaruhi konsumen dalam perilaku konsumsi, yaitu kelompok pertemanan, kelompok kerja, kelompok belanja, kelompok aksi konsumen, dan komunitas maya. Selanjutnya, klasifikasi kelompok referensi. Menurut intensitas dan kedekatannya, itu ada dua, grup primer dan grup sekunder. Grup primer ini adalah para anggota yang saling berkomunikasi satu sama lain, contohnya keluarga. Sedangkan grup sekunder adalah organisasi yang tidak terlalu banyak berinteraksi tatap muka dengan individu seperti organisasi keagamaan, organisasi profesi, dan lain sebagainya. Selanjutnya, menurut legalitas keberadaannya, ada dua, yaitu kelompok formal dan kelompok informal. Kelompok formal, kelompok referensi formal memiliki struktur yang rinci dan jelas. Kelompok informal itu kelompok referensi informal, tidak dirinci secara jelas. Sedangkan menurut status keanggotaan dan pengaruhnya, ada tiga, kelompok aspirasi, kelompok disosiasi, dan kelompok membership. Selanjutnya ada daya tarik kelompok resensi dalam pemasaran melalui selebriti, tenaga ahli atau pakar, orang biasa, karakter fiktif, juru bicara eksekutif, dan karyawan, dan kelompok resensi lain. Kemudian ada faktor-faktor yang mempengaruhi seseorang menjadi bagian dari kelompok referensi, yaitu keakraban, kepaduan kelompok, ekspos terhadap seseorang. Oke, baiklah, sekian materi yang saya sampaikan tadi. Saya mohon maaf jika ada kesalahan kata atau kesalahan dalam penyampaian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.